Nanakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na. Orang neraka berdoa juga, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, ya Tuhanku, Rabbana absarna. Apa makna absarna? Ya Allah, aku telah melihat bagaimana ganasnya neraka. Ya Allah, rupanya di dunia tuh kadang-kadang melihat kayak apa bentuk neraka, karena kan sudah dengar ceramah. Lah, sami'na, aku telah mendengar bagaimana gemuruh neraka bagaikan pecah. Farji'na, kalimat asalnya raja'a yarji'u. Farji'na, maka kembalikan aku ya Allah ke dunia. Kalau sanggup aku masuk ya Allah. Farji'na na'mal soliharina muqinun. Kembalikan aku ke dunia, aku akan menjadi orang yang yakin. Rupanya di dunia kada yakin neraka itu ada. Orang sukses adalah orang yang dapat menghargai waktu. Ini dijelaskan dalam Al-Quran. Orang yang sukses di dunia dan di akhirat, orang yang dapat memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk berkarya di dunia dan untuk beramal persiapan hari esok. Karena dalam Al-Quran yang barukan kita baca tadi, mungkin bisa kita jumpai dalam surah Al-Hasr ayat 18. Jadi di dalam Al-Quran ini ada dua versi yang dimuat secara garis besar. Dalam Al-Quran ada perintah dan ada larangan. Setiap perintah apabila kita kerjakan dengan seksama, dengan hati yang tulus, dengan hati yang mukhlisin, di balik perintah yang kita laksanakan pasti ada keberuntungan. Ya, memang kita beribadat nih Pak dipaksa, sudah dipaksa terbiasa, sudah jadi terbiasa menjadi satu kebutuhan. Kan bangun subuh tuh Pak, kalau kami di pondok tuh 2 kali ndak bangun subuh, siap-siap digundul di tengah umum Pak. 2 subuh, ya kalau masbuk masih dimaafkan, 2 subuh ketiduran, dia membiasakan diri. Akhirnya terbiasa, jadi kebiasaan, jadi ibadah itu merupakan satu kebutuhan, bukan pemaksaan, bukan terpaksa, tapi kebutuhan. Apabila tidak ibadah, perasaan batin tidak tenang. Wah, ini sudah makamnya sudah lain Pak. Orang yang sudah biasa subuhan turun Pak, tidak subuh turun Pak. Kata orang Melayu, ada rasa-rasa tak beres hari itu Pak. Ada rasa-rasa tak beres, tak betul. Contoh, saya ingat dengan ibu Bu ya. Orang yang biasa mengamalkan suratul Waqiah menjelang sholat Isya, memang ada hadis. Hadis Bukhari ini. Ini hadis motivasi agar orang itu hidup senang, agar hidup jadi orang kaya. Di situ disebutkan, man qara'a suratul Waqiah. Man qara'a, man kalimat siapa saja, laki-laki dan perempuan. Man, lain min. Kalau min itu dari, daripada. Man qara'a, barang siapa yang membaca suratul Waqiah kulla lailatin, setiap malam, rutin, continue, rancak di orang Banjar. Tugul, Pak. Kali tugul. Lain tugul main domino. Tugul juga. Pak Haji Wahid. Sudah main domino tuh bukan main tugulnya 3 jam kada terasa. Apalagi sudah nang bawiaan. Nah, tuh. Lebih banyak megang HP daripada megang kitab. Ini kan menyia-nyiakan waktu. Kula lailatin lam tusibuhu fakatun abada, jaminan Rasulullah, dia tidak ditimpakan kepakiran selama-lamanya. Baik fakir zahir maupun fakir batin, Pak. Ada tak miskin orang-orang ustadz di zaman dulu? Ada. Ada ustadz minta proyek, ada. Ya paling modern. Ada. Karena apa? Orang
komitmen orang hanya berharap kepada Allah. Fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Mudah-mudahan yang di share ini bisa didengar di mana-mana, Pak. Saya bertanggung jawab, Pak. Orang yang istiqamah itu hanya berharap kepada Allah, bukan berharap kepada pejabat, bukan berharap kepada raja. Karena jaminan man qara'a suratul waqi'ah kulla lailatin lam tusibuhu faqatun abada. Abada itu kalimat selama-lamanya. Coba. Ini semua sudah tahu ini ayat ini kadang mau baca sebungol mana manusia nih. Waktunya banyak. Kalau nonton TV, Pak, tahan 2-3 jam, apalagi nonton yang dangdut apa istilahnya tuh, Indonesian Idol kan, apa tahu idol kan dodol tahu, pokoknya ada suara nonton, Bang. Ini kan menyia-nyiakan waktu loh, Pak. Ini maaf, Pak ya, Bapak boleh ke rumah saya, Pak. Rumah saya sudah hampir 3 tahun tak punya TV, Pak. Ya, karena rusak di BKI. Yang tukang BKI juga kegilaan juga, kadang ambil lagi TV-nya. Nah, yang halus umur 4 tahun tuh kada juga tagih TV, dah. Boleh juga be-TV ini kadang-kadang tak ada, Pak. Apa jauh rumah gono Ustaz ini TV gede, jadi enggak nongol. Nabi Bang ada TV juga. Nabi ada di TV. Bagus tukarkan yang apa Quran beker tuh nah nih dia amalakan ini nang menarangkan kubur. Istiqamah, Pak, insya Allah rezeki itu ada aja ya. Yang kedua, orang yang mengamalkan sholat duha itu dimurahkan rezekinya loh, Pak. Dari mulai 7.30 tuh sudah angkat. Mengapa Allah menyebutkan harus duha itu dilakukan? Karena itu masa sibuk berurang bisnis, itu masa sibuk tuh kada sawat lagi pajuaheta ibadat. Jadinya 7.30 disawat-sawatakannya bermunajat kepada Allah. Coba. Jadi rezeki itu, Pak, didatangkan bukan karena otot kita yang kuat. Amun otot yang kuat, Pak, rezeki itu tuh buruh di pasar tuh mungkin lebih sugih pada kita. Hanya jam 6 sudah turunnya begawe sudah, benar. Jadi rezeki itu tidak ada hubungannya dengan kerja kita. Karena rezeki itu sudah dijamin. Silakan Bapak buka dalam surah Hud ayat 6, Pak ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illallah ala rizquha. Oh jangan ancap buring nih pukul 8 supaya esok nyaman begawe. Ini orang bungol nih, Pak ini. Dikiranya rezeki kerja dia itu menghasilkan. Kalau memang kerja menghasilkan, Pak, tuh nelayan itu tiap hari turun, Pak. Kadang-kadang dapat ikan, kadang-kadang kada. Ini gawe itu. Tapi ada yang kada turun datang ikan. Saya tak turun ke pasar, Pak. Ada orang sungai belah karena ada jemaah tuh. Ikan karing, ikan belukang, ikan gulama, kada turun. Ada aku di rumah benar, ngatek tasbih benar. Yang menggerakkan hati manusia itu siapa? Allah. Doa. Ini berkat doa tadi. Kan ada doa tuh diajarkan Rasulullah doa untuk menurunkan rezeki. Bukan memerintah Allah, memohon. Allahumma inna duha'aka wal baha'uka wa jamaluka wal quwatuka wa qudratuka wa ismatuka. Ya Allah, dengan doamu ya Allah, keindahanmu, kegagahanmu, kekuatanmu yang meliputi sekalian alam ya Allah. Wa in kana rizqi fis samai fa anjilhu. Wah, bila rezekiku masih di atas langit ya Allah, mohon turunkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu kharaja. Bila inya masih di bumi, bawah bumi ya Allah, keluarkan ya Allah. Nanam banih tumbuh, nanam nyiur tumbuh, nanam sawit tumbuh, nanam keladi tumbuh, nanam tipakan, tipakan tumbuh. Anggap enteng, Pak, tipakan 50.000 sekilo aja macam-macam. Nya kada belakian ini ka baruhan mana, mun baruhan teminik, tipakan nang buruk tuh aja 50.000. Kulitnya buruk. Ya Bu ya. Nanam pisang tumbuh,
nanam orang mati. Ya lah, mau nanam orang hidup menjadi hantu. Karena hari-hari nanam orang tuh di Tanjung Harapan, ditanam orang tuh. Tumbuhnya rumput, mun bangsa orangnya tumbuh biayanya jadi hantu. Wa in kana mu'assiran fayassirhu. Bila dia sulit, ya Allah mudahkan ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu. Bila dia dalam keadaan haram ya Allah, bersihkan ya Allah, sucikan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqaribhu. Bila jauh, dekatkan ya Allah. Yuk. Kada percaya doa ngintu kada usah Nabi Muhammad lagi itu aja. Sebab orang-orang yang mengamalkan itu banyak yang sudah berhasil, Pak. Atini ma ataita ibadika sholihin. Ya Allah, berikanlah apa yang telah kau berikan kepada orang-orang yang sudah sukses. Siapa yang sudah sukses? Para ustadz, para kiai, para ulama yang betul-betul istiqamah yang melaksanakan. Sudah sukses. Berikan kepada orang-orang yang sudah sukses, berikan kepada aku. Bila kada tahu, belajar. Maka itu orang masuk surga itu orang pintar, orang bungul kada masuk surga. Betul? Sebab orang ibadah itu orang pintar, Pak. Baca Fatihah kalau tak benar, Pak, mardudatun la tuqbal, maka tertolak. Coba. Itu kan di sini nih. Kita bisa duduk di sini itu karena belajar. Karena masuk surga, tapi ongol. Ibadat juga, tapi tidak tahu target ibadat yang harus dilaksanakan. Bacaan tidak beres, makhraj hurufnya tak bisa, rukun-rukunnya tak beres. Macam haji. Haji memang ada jaminan bila haji mabrur itu tidak lain tidak bukan jatahnya surga. Tapi kita belajar manasik dahulu. Jangan sa'i dahulu. Han. Ini berlari-lari dulu. Ini melihat orang sa'i, umpat dia sa'i. Wah, belum tawaf lagi. Sa'i dulu aja. Padahal hanya masuk. Betakon gandangan, ongok ngarang itu hilang duit 30 juta. Itu orang surga itu orang pintar, Pak. Saya baca kitab Imam Ghazali, Pak ya. Ujar Imam Ghazali, tadi kan orang pintar masuk surga. Ujar Imam Ghazali, orang yang masuk surga itu terdiri pada orang yang bodoh-bodoh. Itu kajut ya, aku melihat. Kitabnya bujur juga juga Imam Ghazali. Orang masuk surga itu rupanya bodoh tentang dunia, pintar tentang akhirat. Nah, ada orang yang masuk neraka yang ini, pintar dunia, akhirat bungul. Nah. Kan kita sebentar cuman di dunia ini, paling lama 80 tahun. Mati. Allah sudah menyebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Ngapa kau kejar dunia? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan babinian, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap diri itu memperhatikan, punya persiapan apa yang ia bawa ketika dia sudah menutup mata untuk menghadapi akhirat. Jadi lighat itu akhirnya besok pagi. Kalau bahasa Arab itu ghadan itu besok di sini oleh ulama tafsir besok yang berkepanjangan. Kalau besok kada beberes bisa berhutang, insyaallah aja. Tapi kalau besok sifat akhirat kan dia berhutang lagi, nafsi. Pama aku ada berduit, Pak Haji Wahid, cukup tolong bang, aku nih bang beres ke dede nih, daripada matian anakku, tolong barengan setengah karung ya diam. Bisa Pak. Pak Yunus tolong juga Pak Yunus, aku nih ini. Tapi kalau dia lemberjah, apa yang ditolong lagi? Jadi maksudnya persiapan. Jadi orang yang cerdas itu orang yang punya persiapan untuk menghadapi mati. Lihat, wattaqullah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Artinya ketaatan itu makin hari makin meningkat, makin hari makin meningkat. Jangan 2020 itu aja amalan, tambahi. Kalau malam Jumat kita biasa Pak Imam melaksanakan Yasin, baca Yasin, tambahi Waqiah pulang.
Ini ya bukan kada boleh baca Yasin, tapi kalau sudah standar kita ini sudah standar senior masih jual Yasin, apa? Samain anakku tuh yang MDA itu Yasin juga. Bukan Yasin tidak boleh. Naikkan sedikit Waqiah. Kita agak mudah sedikit, naikkan lagi Tabarak. Agak mudah lagi, naikkan Al-Kahfi. Nah, makin meningkat. Ini makin tahun 2020 makin konyol, makin ibadah. Ini rugi. Maka itu kata para ulama tafsir, waktu yang 3 ini yang pasti kita lewati. Pertama, waktu yang telah kita lewati. Masa-masa 30 tahun yang lalu itu tidak bisa kembali lagi, Pak. 40 tahun yang lalu ini masih gagah. Boros banyak, bini benar ada banyak. Ini kan lebih bulik lagi pian ke 40 tahun yang akan datang. Tak mungkin lagi. Waktu masih sweet sepentinan. Wow. Bisa Bu kembali Bu lagi Bu, Ibu ke muda lagi, enggak bisa lagi Bu. Kalau dulu saya tahun 85 Bu masih bisa main bola 2 kali 45. Pemain PST saya dulu Pak. Bu ini buku lali 2 nih Pak. Nah yang ini kita turun ke bawah. Ini hasilnya. Dia bawa apa-apa. Pemain bayaran Pak. Tapi sekarang coba main 15 menit. Kamu kada tekipai tahun pulang. Ada salah. Bulan nandang awak mungkin. Kenapa? Fihalkinya sudah menurun. Coba. Yang dulu tidak bisa. Maka kenangan masa lalu. Tidak bisa lagi Pak. Ini para ulama yang bagi. Yang kedua adalah masa sekarang. Nih, sekarang nih diberikan kesehatan, kesempatan, bisa berjamaah, bisa mengikuti tausiah ya. Ini sekarang nih. Sekarang inilah masa kita berbuat, masa beramal. Orang masuk surga itu adalah orang-orang yang illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang beriman dan beramal saleh. Orang beriman yang hubungan vertikal kepada Allah tidak pernah putus. Dan hubungan kepada manusia tidak pernah kurang secara horizontal. Wa amilus shalihat. Salat, ibadah lain, zikir, infak, silaturahmi, amalus shalihat. Ada orang alim salihatnya itu bagus, amal salihatnya bagus, tapi dia tidak beriman, tak bisa juga. Dia beriman, tapi amal salihatnya tak bagus, tak bisa. Jadi dua-duanya harus seragam. Yang melaksanakan amal salihat ini mempunyai waktu dan masa. Ini masa kita Pak, beribadat, duduk, kita itikaf di masjid. Mungkin ada yang membaca doa itikaf selama kita di masjid dan keberkahan dan sebagainya. Ya, ini kehidupan. Kita Pak nanti kalau sudah di alam barzah baru menyesal. Hanya menyesal. Ada dalam kalau subuh Jumat kan sering dibaca oleh para imam Pak ya. Walau tara ijil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Farji'na na'mal salihan. Rupanya kada beramal di dunia rupanya. Kata Allah, wahai Rasulullah, walau tara ijil mujrimun, ketika engkau melihat orang-orang yang mujrimun. Apa itu mujrimun? Orang-orang yang celaka, yang bakal menghuni neraka. Walau tara ijil mujrimun nanaki surusihim, dia orang Banjar tuh marista, tersungkur di hadapan Allah. Ya, nanaki surusim inda rabbihim, kepada Tuhan yang bermohon. Mun istilah di penjara itu minta gerasi, minta keringanan. Nanaki surusim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na. Orang neraka berdoa juga, rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah ya Tuhanku, rabbana absarna. Apa makna absarna? Ya Allah, aku telah melihat bagaimana ganasnya neraka ya Allah. Rupanya di dunia tuh kada ada melihat kayak apa bentuk neraka, karena kada suah dengar ceramah. Sami'na, aku telah mendengar bagaimana
gemuruh neraka bagaikan pecah, Pak. Neraka itu dimasukkan orang-orang kafir. Apa aja neraka ada kalau lagi yang dimasukkan, makan pecah. Farji'na, kalimat asalnya raja ayu raji'u. Farji'na, maka kembalikan aku ya Allah ke dunia. Kalau sanggup aku masuk ya Allah. Farji'na na'mal solihanina muqinun. Kembalikan aku ke dunia, aku akan menjadi orang yang yakin. Rupanya di dunia kada yakin neraka itu ada. Mampus tuh ah. Farji'na na'mal solihan, kami akan beramal soleh. Inna muqinun, menjadi orang yang yakin. Rupanya di dunia dasar bebungulan, belum yakin mati itu ada. Apa aja Jibril? Kesian deh lo, anak bule ke dunia hancur dah temilahan. Di dunia ada lagi, di dunia ada lagi, Pak, hancur dah. Ini kan tidak panah, hancur, Pak. Yang kekal ini di sana nanti. Waya boko nanti di sana. Parji'na na'mal solihan inna muqinun. Ini penyesalan. Kata orang Melayu, kayu perahu mudik ke hulu, dayung patah kayu belian. Lebih elok sesal dahulu daripada sesal kemudian. Orang yang sesal dahulu, orang yang mau berbuat, beramal selama hidup di dunia, yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah masa yang akan datang. Wallahu alam. Besok apa yang terjadi, Pak? Ada yang punya jaminan bahwa besok bisa hidup? Ada punya jaminan nanti Sabtu depan kita bisa sama-sama di sini? Mati, misterius problem dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala.